Oke, perkenalkan, saya Budi. Di sini saya akan mengikuti mentoring mengenai peran audit internal. Nah, ini dia nama-nama mentor saya dari PT Jimmy Marukocan. Ada Monica Aditya, Gaby Febiola, Natania Karisa, Anstianingsi, Betty Herlina Sari, William Agustinus, dan Putri Esti Nintias. Sebelum memulai kuis, yuk kita tonton dahulu yel-yel semangat dari kakak-kakak Jimmy Marukocan. Yuk kita belajar audit internal bareng. Jimmy Marukocan datang bawa pencerahan. Apalagi ditemani Mbak Esti Mas David. Suasana kelas menjadi semakin riang. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Jangan males. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Dapat semangat dari Cibi. Semangat. Semangat. Pertanyaan pertama, menurutmu kenapa sih perusahaan harus diaudit? Mengapa perusahaan harus diaudit? Audit internal sangat penting bagi perusahaan, terutama untuk menghadapi perubahan lingkungan yang tidak dapat diprediksi oleh perusahaan. Penting juga bagi perusahaan untuk memahami pengendalian internal dan juga resiko yang dihadapi perusahaan, baik saat ini maupun yang akan datang. Audit internal erat kaitannya pula dengan pengendalian internal. Menurut Soso sendiri, pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lain yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh perusahaan. Pengendalian merupakan suatu proses dengan berbagai input seperti sumber daya manusia dan juga aktivitas operasional untuk menghasilkan output berupa kegiatan operasional yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang handal, dan kepatuhan aktivitas organisasi dengan hukum dan regulasi yang berlaku. Contoh pengendalian internal yang dapat diterapkan di perusahaan meliputi pemasangan CCTV pada perusahaan. Untuk mendapat keyakinan bahwa pengendalian berfungsi dengan baik, maka dilakukan yang namanya proses audit internal. Dengan adanya audit internal, maka potensi terjadinya risiko dapat diminimalisir. Pertanyaan berikutnya, apakah terjadi perubahan fungsi dan peran audit internal dari zaman dahulu hingga saat ini? Awal mula dari audit internal adalah semenjak didirikannya di Institute of Internal Audit pada tahun 1941 di Amerika Serikat oleh Victor Brink. Nah, awal mulanya, audit internal ini hanya bekerja yang berkaitan dengan hal-hal akuntansi saja. Lalu mereka mengalami perubahan semenjak organisasi ini berubah menjadi organisasi level internasional yang beranggotakan ratusan ribu orang di dunia hingga saat ini. Nah, oleh karena itu mulailah sedikit demi sedikit peran dan fungsi dari audit internal itu mengalami peluasan, di mana yang awalnya hanya berperan sebagai pengawas atau pemeriksa saja, atau yang kita sebut dengan watchdog, di mana audit internal itu hanya berperan untuk mengawasi atau memeriksa jalannya kegiatan operasional dan pelaporan keuangan perusahaan. Nah, lama-kelamaan, mereka ini mulai menambah lini peran mereka dalam perusahaan tersebut, di mana menjadi seorang konsultan, yaitu audit internal memiliki peran tambahan untuk membantu memperbaiki efisiensi dan efektivitas dari jalannya regulasi atau SOP yang ada di perusahaan tersebut. Nah, perubahan dari dua peran ini disebut dengan agen perubahan atau katalis, di mana audit internal itu mulai memiliki peran tambahan untuk menjadi partner dari pemimpin atau pimpinan organisasi tersebut untuk membantu merancang strategi apa yang cocok untuk perusahaan tersebut, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendeknya.
Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peran dan fungsi dari audit internal sekarang itu sudah mencapai titik high profile mereka dibandingkan dengan fungsi dan peran mereka dari awal mereka dibentuk. Menurut kamu apa itu IIA? Dan apa yang dimaksud peningkatan operasi organisasi? Jadi saya akan menjelaskan adanya definisi audit internal. Nah, menurut IIA atau Institut Internal Auditor, nah di sini menjelaskan bahwa audit internal suatu kegiatan asuransi dan konsultasi secara independen dan objektif. Nah, agar meningkatkan operasi organisasi tersebut. Nah, tadi seperti yang ditanyakan, apa yang dimaksud meningkatkannya proses organisasi. Nah, proses di sini meningkatkan di sini yang diartikan sebagai suatu perbaikan. Nah, perbaikan itu segalanya akan menjadi lebih baik lah tentunya, dan seperti tidak meriksa menangkap orang keluar. Mengapa penting bagi sebuah organisasi untuk menyusun piagam audit internal? Dari pertanyaan tersebut, dalam sebuah organisasi pasti memiliki divisi audit internal. Hal ini karena audit internal sendiri sangat berperan penting dalam sebuah organisasi karena dituntut untuk independen dan objektif dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemeriksa. Nah, agar menjadi lebih efektif saat menjalankan tugasnya, auditor internal ini harus memiliki sebuah dokumen yang jelas, sehingga untuk kegiatan-kegiatan kedepannya akan lebih terarah sesuai dengan tujuan dan tanggung jawab sebagai auditor internal. Nah, dokumen ini sering disebut dengan piagam audit internal. Nah, piagam audit internal ini biasanya ditandatangani oleh petinggi seperti manajer dan dewan dalam sebuah organisasi itu. Berbicara mengenai piagam audit internal. Nah, piagam audit internal sendiri itu mengatur mengenai pembagian peran, fungsi, tanggung jawab, dan kedudukan auditor dalam organisasi itu sendiri. Sehingga di sini piagam audit internal ini menjadi dasar auditor dalam menjalankan tugasnya. Kemudian dalam proses perancangan piagam audit ini banyak pihak yang perlu dilibatkan seperti direktur, jajaran manajer, dan pengawas yang perlu untuk turut serta dalam merumuskan bentuk kegiatan assurance dan konsultasi agar dapat menimbulkan komitmen yang kuat dalam mengimplementasikan piagam audit sendiri. Nah, sebenarnya piagam audit ini memiliki berbagai halaman atau beberapa halaman yang memuat peran dan tanggung jawab dari auditor internal itu. Akan tetapi, saat dipublikasikan sebaiknya hanya memuat dalam satu lembar yang berisi mengenai pernyataan singkat mengenai peran dan tanggung jawab. Nah, piagam audit itu sendiri menjadi dokumen yang formal sehingga tidak mudah dalam melakukan perubahan karena harus melalui proses persetujuan dari pihak-pihak terkait. Meskipun begitu, isi dari piagam audit ini cenderung berisi mengenai pernyataan umum. Namun di sisi lain mungkin terdapat hal-hal yang perlu untuk disesuaikan sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, dalam piagam audit itu dapat dilakukan penyesuaian jika diperlukan tanpa harus merubah seluruh isi dari piagam aslinya. Nah, kemudian untuk rincian isi atau struktur dari piagam audit sendiri itu menyesuaikan sesuai dengan jenis organisasi tersebut. Pertanyaan kelima, apa yang kamu ketahui mengenai layanan audit internal? Oke Budi, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih layanan yang diberikan oleh auditor internal. Nah, layanan audit pada dasarnya sangat banyak sekali dan bermacam-macam. Ada audit siklus, investigasi masalah tertentu, menanggapi permintaan oleh manajemen, tinjauan efisiensi dan efektivitas operasional, dan lain-lain. Tapi yang perlu kita garis bawahi yaitu apa sih yang dilakukan audit internal? Nah, peran audit internal tidak terbatas pada mekanisme fungsi pengawasan aspek keuangan saja.
Dengan semakin kompleksnya tata kelola organisasi yang modern, menuntut peran yang luas bagi unit audit internal dalam menjalankan fungsi pengawasannya dengan menekankan pada aspek evaluasi efektivitas sistem organisasi, pelaksanaan SOP, mitigasi risiko, dan kesesuaian terhadap peraturan yang berlaku. Nah, peran tersebut bertujuan menjaga kualitas operasional serta kredibilitas perusahaan di mata publik dan seluruh stakeholders, baik dari segi penerapan manajemen keuangan, administrasi, dan dari sisi kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Nah, pada dasarnya, audit internal ini merupakan suatu alat agar perusahaan dapat meningkatkan efektivitas seluruh pihak yang terlibat di dalam perusahaan, sehingga dapat mencapai tujuan dari perusahaan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, yang kedua yaitu yang perlu kita pahami yaitu apa saja sih fungsi audit internal bagi manajemen. Fungsi audit internal bagi manajemen yaitu yang pertama, mengawasi kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diawasi sendiri oleh manajemen puncak. Yang kedua, mengidentifikasi dan meminimalkan risiko. Kemudian yang ketiga yaitu memvalidasi laporan ke manajemen senior, membantu manajemen pada bidang teknis, membantu proses pengambilan keputusan. Yang keenam, menganalisis masa depan bukan hanya untuk masa lalu. Dan yang terakhir yaitu membantu manajer untuk mengelola perusahaan. Nah, itu hal-hal pokok yang dilakukan oleh auditor internal. Semoga jawabannya membantu memahami apa itu peran internal audit. Terima kasih. Pertanyaan ke-6, bagaimana yang dimaksud dengan independensi dalam audit internal dan seperti apa penerapannya selama proses audit? Nah, jadi pertanyaan ini adalah hal-hal yang berkaitan mengenai independensi. Ternyata di dalam audit internal itu juga ada independensi. Independensi yang umum kita ketahui sebagai kemerdekaan ataupun kebebasan. Di dalam proses audit internal itu diartikan sebagai kebebasan ataupun kemerdekaan atas segala kegiatan yang dilakukan, dan sepenuhnya rangkaian tahapan-tahapan dalam proses audit ini dilakukan dengan mengandalkan temuan-temuan yang ada di lapangan ketika dia melakukan proses audit. Nah, ada beberapa kriteria-kriteria independen yang terjadi selama rangkaian proses audit. Yang pertama itu adalah menilai suatu temuan secara objektif. Artinya adalah ketika auditor menemukan adanya temuan-temuan baru selama rangkaian proses audit, dia akan menilai temuan itu secara objektif, bukan secara subjektif. Nah, yang kedua itu adalah pandangan yang tidak berpihak kepada siapapun. Jadi ketika si auditor mengeluarkan suatu pendapat ataupun pandangan dari sisi sebagai auditor, maka pandangan-pandangan ini tidak boleh memiliki hubungan yang berpihak dengan siapapun, baik itu kepada pihak manajemen maupun dia pihak accountingnya sendiri. Nah, yang ketiga itu adalah pendapat yang valid dengan kondisi sebenarnya. Yang dimaksud dengan pendapat yang valid dengan kondisi sebenarnya ini adalah ketika si auditor akhirnya memberikan pendapat setelah melaksanakan proses audit, pendapatnya ini harus valid dan sesuai dengan kondisi sebenarnya ketika kita melakukan pengecekan di lapangan dalam proses audit tersebut. Dan yang terakhir itu adalah kebebasan dalam hal wilayah audit. Nah, kebebasan dalam hal wilayah audit ini artinya bahwa si auditor itu tidak akan dilarang ataupun memiliki batas-batas tertentu ketika dia akan melaksanakan rangkaian-rangkaian proses audit. Nah, wilayah audit yang dimaksudkan itu baik itu akses data, baik itu juga pernyataan-pernyataan manajemen, dan juga adalah objek-objek yang dijadikan sebagai temuan-temuan dalam proses audit. Nah, ternyata sikap independensi dalam melaksanakan proses audit internal ini juga akan tetap dipengaruhi oleh beberapa hal. Jadi di dalam ini saya akan menjelaskan 4 hal. Yang pertama adalah kode etik dan standar yang berlaku. Nah, seperti yang kita ketahui ketika seorang auditor melaksanakan rangkaian proses audit, maka yang pasti dia harus akan selalu berpedoman dengan kode etik dan standar. Nah, ketika ternyata di dalam proses audit ini ditemukan adanya kejanggalan ataupun adanya ketidaksesuaian dengan sikap independensi dan juga yang berlaku sebagai standar
dan juga kode etik. Kemudian yang kedua yang menjadi faktornya itu adalah harapan dari pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan yang kita maksudkan dalam hal ini adalah pihak klien yang menjadi klien kita ketika di awal akan menyepakati adanya serangkaian proses audit internal. Jadi, harapan-harapan yang dimiliki oleh si pemangku kepentingan ini tentunya akan mempengaruhi sikap independensi kita sebagai auditor. Yang ketiga adalah kesepakatan dalam kontrak audit. Nah, yang dimaksud dengan kesepakatan dalam kontrak audit, seperti yang kita ketahui, sebelum melaksanakan serangkaian proses audit, maka antara klien dengan juga auditor pasti akan mengadakan kesepakatan dalam bentuk kontrak. Nah, kesepakatan dalam bentuk kontrak ini tentunya akan mempengaruhi juga sikap independensi dari seorang auditor ketika dia melaksanakan serangkaian proses audit. Nah, yang terakhir itu adalah signifikasi pengaruh pandangan terhadap pihak yang diaudit. Jadi, signifikasi pengaruh pandangan terhadap pihak yang diaudit ini dimaksud adalah bagaimana relevansi ataupun kesesuaian antara pandangan kita sebagai auditor dengan pihak-pihak yang menjadi klien kita di dalam rangkaian proses audit tersebut. Nah, di dalam proses audit internal yang independen ini juga itu harus berbarengan dengan beberapa hal. Dalam hal ini saya menjelaskan dua hal yang akan selalu berbarengan dengan sikap independensi kita sebagai seorang auditor. Yang pertama adalah sikap profesionalitas dan yang kedua adalah pemahaman akan analisis keuangan. Jadi sikap profesionalitas itu pasti sudah umum untuk kita ketahui, artinya adalah seorang auditor harus memiliki kualifikasi yang mana mereka akan selalu mengutamakan yang namanya kualitas ketika melaksanakan serangkaian proses audit. Dan yang kedua adalah pemahaman akan analisis keuangan. Jadi tidak bisa dipungkiri ketika kita melaksanakan serangkaian proses audit, maka kita tidak akan terlepas dari yang namanya analisis keuangan ataupun bagian accounting dari suatu entitas yang sedang kita audit. Jadi seorang auditor internal juga diharapkan untuk memahami secara menyeluruh dan secara luas tentang akuntabilitas dari suatu perusahaan ataupun entitas yang sedang diaudit. Pertanyaan terakhir, bagaimana etika yang seharusnya dimiliki oleh seorang auditor apabila terdapat kasus seorang anggota KPU melakukan penyuapan terhadap seorang auditor? Menjawab soal tersebut, di sini saya sedikit ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan etika audit. Nah, etika audit adalah suatu sikap dan perilaku menaati ketentuan dan norma-norma yang berlaku dalam memperoleh nilai bukti-bukti secara objektif yang berkaitan tentang tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi. Nah, dalam kasus ini, seorang auditor dan seorang KPU melakukan tindakan yang salah. Nah, dikarenakan seorang auditor ini melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan seorang auditor itu kan harusnya menjunjung tinggi integritas yang dimana setiap tindakan dan perkataan itu menunjukkan sikap transparansi, kejujuran, dan konsisten, bukan malah sebaliknya. Nah, seorang auditor di sini, di kasus ini, dia menerima suap, sedangkan seorang auditor itu kan seharusnya tidak melakukan tindakan seperti itu. Nah, maka dari itu, tindakan dalam kasus ini merupakan tindakan yang tidak seharusnya auditor lakukan.